Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1, 3, dan 4. Diundang bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu,
yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 2 dan 5. Pembacaan pengganti hukum Tuhan diambil dari Wahyu 3 ayat 11. Demikian bunyinya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekali lagi, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian bunyinya, marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 4. Golgota.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1 dan 4. Bacaan firman Tuhan, epistel tertulis di Roma 13 ayat 12 sampai dengan 14. Kita akan membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam,
telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 14 kita bersama-sama membacanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak kita mendengarkan warta gereja kita. Parhaladu HKBP Batam mengucapkan Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kepada jemaat yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu adalah Minggu Advent yang keempat, dengan topik minggu bangkit menjadi terang.
Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Yang kedua, berita pernikahan. Bagian A warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Melan Nababan, anggota jemaat HKBP Batam, Wik Baloi Kolam Galilea, putra dari Bapak Damen Nababan almarhum, Ibu Meneria Borusi Hombing, dengan Bernita Nopianti Sinaga, anggota jemaat HKI Nagaduluk Pematang Siantar, putri dari Bapak Hebin Bancin dan Ibu Sintua Boru Situmorang. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 28 Desember 2024 di HKBP Bahal Batu, Resort Bahal Batu, Siborong-Borong. Yang kedua, bagian B warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Hilman William Mangerbang Mangatar Sirait, anggota jemaat HKBP Duren Sawit, Jakarta, putra dari Bapak Saud Permonangan Sirait almarhum, Ibu EP Manatap Anna Boru Sinaga, dengan Dita Keri Boru Simajuntak, anggota jemaat HKBP Batam, Resort Batam, Wik Moratakus, putri dari Bapak Presley Simajuntak dan Ibu Robeli Tampugolon. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 di HKBP Dame Luban Nabulun, Resort Luban Nabulun, Porsea. Yang ketiga, Natal seksi perempuan, ama dan lansia. Pada hari ini akan dilaksanakan dalam seksi perempuan, ama dan lansia masuk pukul 18.00 WIB di gereja. Sebelum masuk ke acara ibadah di gereja, akan diawali dengan ramatama dari pukul 17.00 WIB di GSG. Dihimbau bagi seluruh jemaat yang mengikutinya untuk datang tepat waktu. Yang keempat, Natal Diakonia. Pada hari Senin 23 Desember 2024, mulai pukul 9.00 WIB, akan dilaksanakan Natal Diakonia khusus jemaat difabel, sakit kronis menahun, yatim piatu dan namabalu. Dewan Diakonia memohon dukungan dari seluruh jemaat yang ingin memberikan bantuan berupa dana dan sembako untuk kegiatan tersebut yang nantinya akan dinonasikan kepada jemaat kita yang membutuhkan sebagaimana tertera di atas. Untuk bantuannya dapat menghubungi Diakones Deni Boru Silitonga. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berperan aktif dalam kegiatan diakonia tersebut. Berikut nama-nama yang memberi bantuan dapat kita lihat di slide yang tersedia di gereja kita. Yang kelima, bantuan keluarga, Natal keluarga. Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 akan dilaksanakan acara Natal keluarga di rumah masing-masing keluarga. Acara dapat diterima setelah acara kebaktian minggu hari ini di pintu keluar gereja, atau sokopi akan dibagikan oleh Sintu Awik masing-masing beserta dengan musik pengiring. Yang keenam, malam Natal. Pada hari Selasa 24 Desember 2024 akan dilaksanakan ibadah malam Natal gereja pukul 17.00 WIB, ibadah malam Natal bahasa Indonesia, pukul 19.30 WIB, ibadah malam Natal bahasa Batak. Dihimbau kepada jemaat untuk mengikuti rambu-rambu ketika memasuki lingkungan gereja agar kelancaran lalu lintas dan parkir dapat dikendalikan oleh petugas parkir gereja. Yang ketujuh, Pesta Natal dan Perjamuan Kudus. Pada hari Rabu 25 Desember
akan dilaksanakan ibadah pesta Natal pertama di gereja pukul 07.00 WIB. Pesta Natal 1 bahasa Indonesia Perjamuan Kudus. Pukul 10.00 WIB Pesta Natal 1 berbahasa Batak dan Perjamuan Kudus. Pada hari Kamis 26 Desember adalah ibadah pesta Natal kedua di gereja pada pukul 10.00 WIB dan akan dilanjutkan dengan sakramen baptisan kudus. Dihimbau kepada jemaat untuk mengikuti rambu-rambu ketika memasuki lingkungan gereja agar kelancaran lalu lintas dan parkir dapat dikendalikan oleh petugas parkir gereja. Yang kedelapan, persembahan khusus. Pada hari Selasa 24, 25, dan 31 Desember 2024 akan dilaksanakan pengumpulan persembahan khusus untuk mendukung pelunasan biaya pemasangan AC gereja. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk mendukung gereja kita. Yang kesembilan, persembahan bulanan. Sehubungan telah memasuki akhir tahun 2024, maka dihimbau kepada seluruh jemaat untuk membayarkan persembahan bulanan dengan tulus dan ikhlas melalui Sintuawik atau langsung mengirimkan ke nomor rekening gereja. Yang ke-10, bunga altar. Bunga altar pada minggu ini disumbangkan dari FM Rumah Horbo Wik Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. 11, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Marilah kita doakan supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, dapat kita lihat di layar slice di gereja kita. Yang ke-12, kebersihan dan fasilitas umum. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan baik di dalam rumah ibadah dan di lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet, agar kita menjaga kebersihan toilet dan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan di kamar mandi. Dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian bersama. Yang ke-13, ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Perhalado dan Jemaat AKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dicantumkan daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Perhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Warta keuangan, saldo akhir per 21 Desember 2024 sebesar 275.575.522 rupiah. Demikian warta gereja kita. Tuhan memberkati. Pujian Punguan Lansia.
menyambut firman Tuhan, kita puji Tuhan dari PKJ 15 ayat 1. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent buat kita semuanya. Di minggu Advent keempat hari ini, sesuai dengan almanak gereja kita HKBP, ditetapkan yang menjadi dasar pemberitaan firman Allah dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dalam edisi terjemahan baru kedua LAI, demikian terjemahannya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Layangkanlah pandangmu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu, engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu,
dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepadamu. Sejumlah besar unta akan memenuhi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan kemasyuran Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Saudara-saudara, khususnya ayat 1 dan ayat 2, semua kita sudah sering dengar. Di dalam liturgi ibadah Natal, sekolah minggu, remaja, punguan ina atau ama, napesobulung, semua. Bahkan di antara kita saya yakin banyak yang menghafal ayat 1 dan ayat 2 ini. Masalahnya, karena terlalu sering kita dengar, terlalu sering kita membaca, maka ayat ini hampir tidak punya apa-apa lagi buat hidup kita. Telinga kita biasa mendengarkan, bangkitlah, menjadi teranglah. Jadi firman ini berlalu begitu saja, hampir tidak punya sesuatu yang baru ketika kita mendengarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika 2500 tahun yang lalu, baru beberapa tahun sesudah bangsa Yehuda kembali dari pembuangan Babilonia, setelah kurang lebih 60 tahun di sana terjajah, satu suasana yang sangat berbeda. Mereka tiba di Yerusalem, mereka memandang sejauh perbatasan di mana Sion, di mana kota Daud, di mana Bethlehem, di mana Efrata, di mana Galilea, seluruh Palestina mereka lihat. Semestinya mereka bersukacita. Impian kurang lebih 60 tahun itu telah tiba. Semestinya mereka berbahagia dan bergembira ketika mereka kembali ke tanah leluhur, melihat kejayaan di masa lalu, apa yang pernah dibangun oleh nenek moyang mereka, kejayaan di masa Daud dan di masa Salomo sampai ke zaman Raja Yosia. Tetapi masa lalu itu tidak kunjung terjadi. Peristiwa 24 Agustus tahun 586 sebelum Masehi, bait suci telah dihancurkan, dibakar menjadi tinggal puing-puing. Tanah yang tadinya subur yang telah dijanjikan oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub kepada mereka, sekarang tinggal tanah yang tandus. Kota Yerusalem yang begitu kokoh bentengnya dengan tembok-tembok yang tinggi, hancur rata menjadi tanah. Seketika itu ada nubuat dari Yesaya yang kedua. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Kemuliaan yang pernah mereka hidupi akan diraih kembali. Tetapi ketika tiba di Yerusalem, nubuat itu tidak terjadi. Mereka tiba di Yerusalem dengan keadaan duka. Bait suci masih belum bisa dibangun. Tanah leluhur belum bisa diolah karena masih dikuasai oleh penguasa-penguasa bangsa asing. Minimal ada bangsa Arab, bangsa Babilonia, bangsa Mesir, dan bangsa-bangsa taklukannya yang berkuasa atas seluruh tanah warisan dan properti di Palestina saat itu.
Suasana yang terbalik inilah yang dibicarakan oleh Yesaya. Ketika 2500 tahun yang lalu ungkapan ini dikeluarkan oleh Yesaya dan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini bagaikan petir di siang bolong yang menghentakkan seluruh umat Yehuda. Engkau telah dikembalikan ke tanah leluhurmu, tetapi engkau kenapa masih berduka cita? Itu pesan pertama yang mau disampaikan dari nas firman Allah hari ini. Acap kali kita juga di zaman sekarang, kita telah menerima banyak hal dari pemberian Tuhan, tetapi lupa untuk bersuka cita. Banyak orang Batak sudah menerima berkat melimpah dari Tuhan, tetapi karena merasa terus berkekurangan, hidupnya tidak sampai kepada sukacita. Ay terus dope halak kita saya mernahurang. Ngamar lobi-lobi pasu-pasu ni debata ibadikot do akadonganna alay terus do mana holan na holsowan. Bukankah seperti itu banyak? Bukankah banyak orang kita harapkan membantu kita khususnya di waktu menjelang Natal seperti ini, tapi harapan itu sirna, tidak ada apa-apa? Bukankah saudara-saudara yang hidupnya lebih beruntung dari saudara-saudara yang lain yang hidupnya tidak begitu beruntung seharusnya memberikan sesuatu yang positif kepada mereka? Ini seruan, bangkitlah, jangan hanya dirimu lihat, bangkitlah, lihatlah juga diri orang lain. Sebuah cambukan dari seorang nabi di masa lalu kepada umat Allah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Jangan dirimu yang kelabu, yang kelam, yang gelap, hanya itu saja yang kau pikirkan. Ada mungkin kerugian kita selama 1 tahun ini. Orang-orang yang melakukan bisnis, para pengusaha. Tetapi apakah kerugian yang sedikit itu menjadi alasan buat kita untuk tidak bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan nanti? Dibandingkan dengan berkat yang lebih banyak dari kerugian itu. Apakah kerugian yang sedikit itu menutup pintu hati kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan? Itu perintah kedua. Menjadi teranglah. Kebanyakan di antara kita belum tiba pada posisi ini. Berapa persen dari antara Bapak Ibu Saudara yang beribadah di pagi hari ini yang sudah menempatkan diri menjadi terang, atau kita masih diterangi terus? Selama banyak warga HGBP yang senang berpindah-pindah ke gereja lain mencari firman Allah, berarti hidupnya masih belum menjadi terang. Orang-orang yang masih gemar mendengar khotbah-khotbah di tempat yang lain, hidupnya itu belum berbuat terang. Dia masih ingin diterangi. Dan itu kecurigaan saya sebagai seorang pendeta. Sudah 50 tahun mendengar khotbah, khotbah juga masih berkekurangan dalam dirinya. Masih mencari khotbah-khotbah yang lain, padahal dia seharusnya sudah menjadi terang, bukan lagi diterangi. Dia seharusnya sudah sanggup berkhotbah kepada orang lain, tetapi dia masih terus mengharapkan khotbah-khotbah baru. Posisi kita kebanyakan di antara terang dan gelap itu. Kita malu mengaku diri masih di dalam kegelapan, tetapi kita tidak berani mengaku diri sudah berada di dalam hidup yang terang. Dalam kaitan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang harus kita renungkan bersama dari firman ini. Yang pertama, orang bisa menjadi terang kalau dia menerima terang Allah.
Standar bukan terang yang kita kategorisasi, bukan terang yang kita ciptakan, tetapi terang yang kita terima dari Allah, itulah terang yang sesungguhnya. Orang yang sudah bisa menjadi terang ini, dia akan melihat bahwa dirinya bukan lagi untuk dirinya sendiri, tetapi juga sudah berguna bagi orang lain. Kalau disebut menjadi teranglah berarti dia menyinari sekitarnya, menyinari orang-orang yang dekat dengan dia, dan juga menyinari orang-orang yang datang menghadap dia. Nah, kalau saya bertanya, misalnya dalam hidup 1 minggu ini, berapa kali Bapak Ibu menempatkan diri menjadi terang bagi sesama? Apakah seorang ayah sudah menjadi terang bagi istri dan anaknya? Atau jangan-jangan bapak-bapak ini menjadi kegelapan di rumahnya? Berapa persen bapak-bapak yang harus didoakan oleh anak dan istrinya supaya dia tidak berbuat sesuatu yang buruk? Nah, inilah yang mesti kita renungkan bersama-sama di masa Advent yang keempat. Advent yang terakhir ini menempatkan kita pada masa penantian yang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu lama lagi. Apa yang harus kita persiapkan? Biasanya kalau mau Natal orang Batak itu mempersiapkan banyak hal. Ibu-ibu itu biasanya paling repot di bulan Desember akhir. Aku boto bolo parbatamon dohok dopi hamusongoni. Tapi yang saya alami selama menjadi pendeta HGBP di Jakarta, separuh jemaat saya hilang itu di bulan Desember karena harus ke Bonapasugit. Jadi semulai dari bulan November ibu-ibu sudah membuat daftar sampai 3 halaman apa yang mau dibeli dan dibawa kepada Tondong di Toba. Mulai dari pakaian, mulai dari souvenir sampai ke makanan dan macam-macam. Apa masih itu? Menurut penelitian yang saya lakukan, 20 tahun yang lalu itu biasa. Karena 20 tahun yang lalu orang belum bisa dengan cepat pulang pergi Jakarta, Medan, Toba. Sekarang setiap hari boleh, karena transportasi yang sudah lancar. Tetapi persoalannya, zaman sudah berubah, pola pikir kita belum berubah di hari Natal. Tidak ada perbedaan yang spesial dari 25 tahun yang lalu dengan tahun sekarang 2024. Ini pertanyaan kita. Selama kita belum sanggup menjadi terang, maka persoalan yang sama akan terus datang setiap tahun. Nah, merayakan Natal yang pertama di sini yang mau dituntun bagi kita adalah menjadi terang, berarti kita menjadi cahaya yang membuat orang begitu bertemu dengan kita, dia boleh menikmati sukacita. Tuntutan Allah melalui Nabi Yesaya kepada umatnya, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, berarti semua orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus menjadi teladan yang ditiru bukan hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam kualitas keberimanan. Orang-orang yang sudah menjadi terang ini bukan berarti tanpa pergumulan, tanpa beban. Orang yang sudah menjadi terang bukan berarti semua hambatan menjadi lenyap, tidak. Menjadi terang berarti melihat situasi hidupnya berbeda dari orang yang masih di dalam kegelapan. Salah satu ciri orang yang sudah menjadi terang, dia bebas dari curiga. Dia bebas dari cara berpikir yang selalu melihat pihak lain kurang baik. Dia bebas dari sikap emosi yang berlebihan, tetapi sanggup menahan diri dari semua yang memberatkan beban pikirannya. Itu ciri yang utama dari orang yang sudah hidup di dalam terang dan sudah menjadi terang. Jadi ini sederhana, Amanginang. Kalau saudara Bapak Ibu nanti kembali dari ibadah ini untuk membuat klasifikasi siapa yang sudah menjadi terang dan siapa yang masih belum menjadi terang, kriteria itu saja.
Selama orang masih curiga kepada pihak lain, hidupnya itu masih diganggu oleh yang tidak baik. Saya tidak tahu di gereja ini apakah terjadi kecurigaan-kecurigaan. HGBP itu salah satu yang saya perhatikan yang kurang baik. Banyak di gereja kita, yang mudah-mudahan di Lubuk Baja tidak terjadi. Situ apa curiga tu padita hasu meili ya. Situ curiga tu ruas nah. Alai sisa datang yang sisa dah haprosiaun, alai curiga berdalat terus. Itu yang selalu membuat saya kurang tertarik untuk lama-lama tinggal di satu gereja. Saya datang di satu gereja bertemu dengan sintua peditana yatai asu meili bah. Sono dapat ditanam yon sono waduh ya udahlah. Nah yang saya katakan ada tempatnya kita menjadi terang kalau melihat sesuatu yang kurang baik dari pihak lain ungkapkan, tapi jangan sampaikan di luar sana. Itu sama dengan memburuk-burukkan. Mengkritisi itu bagian dari cara hidup di dalam terang, tetapi membangun kehidupannya bukan merusak dirinya, apalagi menjatuhkannya. Memberikan solusi kepada orang lain di dalam kelemahan-kelemahannya itu adalah cara hidup di dalam terang. Ya, kita tidak boleh membiarkan sesuatu yang kurang baik berlangsung terus. Kita mesti memberikan sumbangan pemikiran bagaimana membangun persekutuan yang rohani di dalam gereja. Bukan kecurigaan-kecurigaan. Selama orang masih di dalam sikap curiga itu, berarti kegelapan di dalam hidupnya masih separuh berkuasa. Karena apa? Karena yang lain dilihat sangat negatif dan dirinya ditempatkan sangat positif. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bawa teks ini ke dalam era perjanjian baru, dalam Injil Yohanes pasal 8 kita jelas-jelas membaca siapakah yang dimaksud dengan terang dunia. Ini juga sering menjadi tema Natal. Yesus adalah terang dunia. Akulah terang. Nah yang mau kita lihat begini. Ini matematikanya. Mana lebih besar alat penerang daripada ruangan yang diterangi? Itu matematikanya. Sebuah bola lampu yang seperti ini yang hanya 15 watt, sanggupkah menerangi satu ruangan radius 10 meter? Bisa 10 kali lebih besar tempat yang diterangi daripada yang menerangi. Kalau Bapak Ibu disebut jadilah terang, itu berarti kita menerangi bukan hanya 1 meter di sekitar kita, bukan hanya 10 meter di sekitar kita, tetapi sekeliling kita harus ikut mendapat cahaya yang terang benderang. Kita bisa menjadi terang kalau orang lain sudah melihat kita dengan kasat mata, mengenal kita, siapa diri kita, apa adanya. Itulah Yesus. Begitu lintas saja orang sudah tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus. Orang buta saja tahu Yesus lewat. Bagaimana kita? Kalau kita berikrar mau menjadi terang, kira-kira bagaimana cara hidup kita sebagai terang itu nanti? Unang gue mau lewat kita, memulus, itur murhing nama mereng, alewat bisian wihinna. Bukan begitu terang. Ay mulai huta-huta ibu nepesugi saya huwering dope. Merpungu makaina opat 5 halak memulus masajuluna itu dali nama mulusi murhing mabuhina ipagajang may gunga kurang doi. Ini bukan ciri orang yang sudah menjadi terang, tetapi salah satu ciri orang yang sudah menjadi terang, begitu dia muncul orang lain akan kejar, orang peluk, dan orang akan senang. Tetapi ini saya ingatkan, khusus kita yang sudah di daerah perantauan, jangan kita ke Bonapasogit besok, minggu depan,
merayakan Natal bersama dengan seluruh keluarga besar di Bonapasugit dan juga merayakan Tahun Baru. Jangan Bapak Ibu dikejar oleh orang di kampung sana karena Bapak membawa uang. Alaniaha hola mulak ko dangi ngoton na ho alani hepeng mido ho iban na diluba iban na dilojong. Tetapi yang paling utama ketika kita hadir, orang rindu kepada kita, orang mencari kita, orang ingin mendengar nasihat kita, dan mereka juga senang kita berikan firman Tuhan. Karena itulah sukacita Natal. Bukan karena engkau membawa oleh-oleh baju baru dari Batam, lalu kau ditunggu-tunggu di pintu gerbang. Itu juga oke, tetapi bukan urutan pertama. Itu urutan kedua dan urutan terakhir. Tetapi bisakah kita bertemu dengan keluarga di Natal ini? Mereka dengan sukacita ngarobe si partangyangi peparan niu putai. Lalu begitu muncul semuanya bersukacita karena lebih baik dan lebih tinggi diikat oleh kasih Tuhan daripada kasih persaudaraan sedara sedaging. Yang ketiga yang dituntut kepada kita di sini, jika nanti Allah telah memenuhi, merealisasi, mewujud nyatakan seluruh impian umat Yehuda. Semua ini bukan untuk kebanggaan umatnya. Mereka boleh memiliki harta yang berkelimpahan, baik itu harta yang bersifat mobiler, ada disebutkan di sini domba, ada disebutkan di sini juga hewan-hewan peliharaan sebagai properti yang paling mahal di masa itu. Bukan itu yang paling utama yang dituntut ketika mereka sudah bangkit dan mencari terang, tetapi yang utama adalah semua itu akan dipergunakan untuk ibadah kemuliaan Allah semuanya. Inilah pesan terakhir dari Naskobah hari ini. Menjadi terang bukan supaya dipuji orang lain. Kita menjadi terang bukan supaya orang lain memberikan prestise yang tinggi, tetapi harus dikembalikan supaya Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita, supaya Allah disembah melalui apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau kita menjadi terang, puji Tuhan, Allah memakai kita menjadi terangnya. Syukur karena Allah masih memperhatikan kita untuk menjadi sarananya demi kemuliaan Allah sendiri. Kita kembalikan semua kepada Allah. Boleh bangga dengan apa yang dilakukan Allah terhadap diri masing-masing, tetapi jangan tinggal kebanggaan itu di dalam diri sendiri. Kembalikan kemuliaan kepada Allah. Bangkitlah, jangan tidur, tinggalkan masa lalumu, raih masa depan, optimis berbangun, bercahaya, bersinar, engkau akan hidup bersukacita bersama Tuhan. Amin. Terpujilah nama-Mu ya Allah, yang telah memberi kami potensi dan kemampuan bangkit dan bercahaya. Kami akan kerjakan itu sesuai dengan kekuatan-Mu, dan kami akan dengan senang hati dan bersukacita melakukan itu dalam hidup sehari-hari. Berkati kami untuk menjadi pelaku firman yang setia, agar kemuliaan-Mu boleh kami wujud nyatakan melalui tindak hidup sehari-hari. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat peristiwa yang boleh kami lalui sepanjang minggu ini, secara khusus yang terjadi dalam pelayanan gereja HKBP Lubu Baja ini. Kami akan mendoakannya buat anak-anak Tuhan yang berencana ingin membangun kehidupan rumah tangga yang baru. Tuhan mendahului dan Tuhanlah yang memberikan hikmat bagi mereka agar keluarga yang hendak dibangun itu menjadi keluarga teladan sebagai keluarga yang menghidupi firman Allah. Kami juga mendoakan rencana-rencana pelayanan pada minggu-minggu yang akan datang, khususnya ibadah-ibadah Natal kategorial dan juga aksi-aksi sosial Natal yang akan dilaksanakan oleh gerejamu ini. Tuhan berkati majelis jemaatmu dan Tuhan berkati seluruh jemaatmu. Bersatu hati
membangun solidaritas demi kebaikan bersama. Secara khusus kami berdoa juga buat jemaatmu yang didaftarkan dalam warta jemaat hari ini yang tidak sehat, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Ya Allah, berbelas kasihlah bagi mereka. Jangan penyakit mengganggu mereka bersukacita. Jangan rasa sakit mengganggu mereka untuk tidak beribadah Natal. Tetapi kalaupun karena keterpaksaan tubuh yang kurang baik, mereka boleh bersukacita di dalam jiwa dan imannya. Bagi jemaat Tuhan yang mau berencana untuk kembali ke kampung halaman, merayakan Natal bersama dengan seluruh keluarga besar, Tuhan yang mendahului perjalanan mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam seluruh rencana itu. Kami berdoa juga buat seluruh kekurangan kami, kelemahan kami, dosa-dosa kami. Berkenanlah mengampuni kami, menghapus seluruh pelanggaran kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 74 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan. Hosana, Hosana, Hosana.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.